Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 kelas 7B Kabupaten Banyuwangi akan melakukan praktik coaching. Tahapan alur tirta. 1. Tujuan utama. 2. Identifikasi masalah. 3. Rencana aksi. 4. Tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya, apa kabar Bu Maya? Alhamdulillah Bu Dwi, hari ini baik-baik saja. Bagaimana dengan Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu Maya. Ya, Bu Dwi, sebelum Bu Dwi melakukan coaching, terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Dwi, yaitu pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan Bu Dwi hari ini tentang coaching. Saya bertanya, kira-kira hari ini rubrik penilaian Bu Dwi seperti apa ya? Saya dalam kegiatan coaching pada pagi hari ini saya akan menggunakan alur tirta Bu Maya, yang mana alur tirta itu dalam bahasa Sanskertanya itu adalah air. Jadi kita itu diibaratkan air itu kan mengalir ke muara, sehingga nanti koci itu kita gali kompetensinya untuk menemukan solusinya. Nah Bu Maya, dari alur tirta ini terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan nanti yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu Bu Maya. Oh iya. Lalu pertanyaan yang kedua Bu Dwi, pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu yang akan Ibu Dwi observasi? Yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dulu. Iya. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Dwi itu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin nanti coach itu menemukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Maya, seperti itu. Oh iya ya Bu Dwi. Nah, demikian dulu ya Bu Dwi. Silahkan Ibu Dwi melakukan coaching kepada coachingnya. Ya Bu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tati? Alhamdulillah baik juga. Bu Dwi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga baik-baik saja Bu Tati. Saya dalam keadaan walafiat hari ini. Nah, dengar-dengar Bu Tati ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Apa itu Bu Tati kira-kira? Iya betul Bu Dwi, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh iya Bu, di sini kita itu hanya punya waktu antaranya hanya 20 sampai 15 menit ya Bu ya, untuk mengobrol-ngobrol. Lalu sebenarnya apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan itu dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan ya Bu, dalam penyampaian materi. Pembelajarannya itu masih bersifat konvensional Bu. Jadi padahal sekarang kan perkembangan zaman itu sudah pesat, terus penggunaan IT juga sudah begitu banyak lah. Tetapi di sini teman-teman saya itu dalam pembelajarannya itu masih secara konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif dalam membuat materi maupun medianya, begitu Bu. Setelah mendengar cerita permasalahan yang dapat saya tangkap itu tadi ya, yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu itu
kurang bervariatif begitu ya Bu? Iya Bu, jadi begini, pembelajarannya itu kurang bervariatif. Begitu juga dalam medianya itu masih menggunakan modal yang lama begitu loh Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Tati dapatkan dari saya? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan begitu Bu, yang ada di sekolah saya. Maksudnya perubahan pembelajaran dalam penyampaian materi pembelajaran begitu Bu. Oke, jadi yang Ibu inginkan itu adanya perubahan itu ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materinya dan penggunaan model pembelajaran yang lebih variatif Bu. Misalnya menggunakan media pembelajaran yang konkret lah yang ada di sekitar lingkungan kita. Terus pemanfaatan media sosial misalnya YouTube atau sekarang kan lagi ngetren TikTok itu Bu, atau sumber belajar yang lain lah yang bisa digunakan. Dan juga bisa menggunakan itu loh Bu, kuisis kan sekarang lagi ngetren. Kita menggunakan kuisis untuk penilaian sehingga lebih cepat dan lebih mudah. Untuk pembelajarannya setidaknya ya menggunakan PowerPoint itu aja lah, itu sudah saya kira itu sudah baiklah dalam menggunakan metode pembelajaran daripada menggunakan yang model ceramah. Terus hanya itu aja lah, model pembelajarannya kurang bervariatif begitu Bu. Oh, dari yang Bu Tati sampaikan tadi, pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, model pembelajaran yang menarik, itu bagian dari pembelajaran yang ideal begitu ya Bu Tati ya? Iya Bu. Nah, pembelajaran yang seperti itu ada di level berapa ya Bu kira-kira di dalam sekolah Bu Tati sendiri? Kira-kira itu ada di level 5 Bu, karena di sekolah saya itu masih ada beberapa guru yang senior, jadi kalau untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi kayaknya masih kurang mampu begitu Bu. Nah, kira-kira sekolah itu ingin meningkatkan di level berapa sehingga bisa terjadi perubahan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariatif tadi? Mungkin ditingkatkan pada level 7 begitu Bu. Soalnya kan di sekolah saya itu masih ada beberapa guru junior, sehingga kalau ditingkatkan ke level yang agak lebih tinggi lagi masih kurang mampu. Mau ditingkatkan ke level 7 ya Bu ya kira-kira. Nah, sekarang usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan atau menciptakan adanya perubahan itu? Sebenarnya sih saya masih memikirkan juga ya Bu, apa rencana yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat saya secara face to face, secara bergantian begitu Bu. Oke, untuk mentoring. Nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira sekolah Ibu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Tati lakukan dan teman-teman Bu Tati untuk agar gimana ya, untuk agar mereka itu merasa nyaman dengan penyampaian Bu Tati? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan konsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop begitu, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif begitu Bu. Kemudian tentang pendampingan dan pelatihan atau workshop, dari ketiga itu untuk saat ini yang mungkin Bu Tati bisa merasakan nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya mentoring ya, mentoring itu ya Bu ya, karena untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, terus waktunya juga tidak sebentar, terus kemudian juga biayanya juga harus disiapkan, terus harus mencari narasumber,
yang kompeten. Dan menurut saya yang lebih nyaman itu adalah monitoring, Bu. Oh ya, mentoring. Nah, kira-kira dalam kegiatan mentoring ini, Bu Tati itu memerlukan support atau bantuan dari siapa saja? Ada sih, Bu, kemungkinan saya nanti akan minta bantuan kepada rekan sejawat saya yang mampu dalam IT atau mampu dalam membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Jadi Bu Tati ini ingin melakukan mentoring secara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu Tati ya. Nah, kapan Bu Tati itu mau melakukan kegiatan itu? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan lah saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat saya dan akan mencoba untuk melakukan persiapan terlebih dahulu saya, Bu. Ya, bagus sekali itu Bu Tati. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Bu Tati dapatkan? Yang sudah saya dapatkan adalah gambaran ya, Bu, gambaran bagaimana sekolah saya untuk melakukan perubahan, untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang bervariatif. Begitu ya, Bu. Oke Bu Tati. Nah, sekarang Bu Tati sudah mendapatkan gambaran bagaimana sekolah Bu Tati untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif. Oke Bu Tati, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya. Siap, Bu. Setelah melakukan mentoring. Nah, baiklah Bu Tati, percakapan kita hari ini saya kira cukup di sini ya Bu Tati ya. Dan nanti saya tunggu loh kabar-kabarnya setelah mengadakan mentoring. Ya, baiklah Bu Dwi, terima kasih Bu Dwi telah meluangkan waktu dan mendengarkan curhatan dari saya. Dan kedepannya saya berencana untuk menjalankan kegiatan itu dan saya juga mohon doanya semoga kegiatan saya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Dwi ya. Iya Bu Tati, mudah-mudahan kegiatan Bu Tati nanti berjalan dengan lancar dan dapat membawa perubahan yang baik, yang dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah Bu Tati. Baiklah Bu Tati, saya kira percakapan kita sampai di sini ya Bu Tati ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Maya. Oh iya, tadi Bu Dwi sudah melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi pada saat coaching terkait indikator ketercapaian dari kegiatan coaching hari ini? Di coaching pada hari ini saya melakukan coaching dengan alur kita Bu Maya. Jadi saya dalam coaching ini menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali pertanyaan pada coach untuk menemukan solusinya Bu Maya. Oke Bu Dwi, menurut saya dari observasi saya hari ini, Ibu sudah melakukan coaching dan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Dan akhirnya si coach sudah bisa menggali atau menemukan ide-ide atas solusi dari permasalahannya, yaitu dengan Bu Dwi mendengarkan secara aktif, kemudian Bu Dwi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Kuci bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan hal itu sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu Dwi. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dwi kembangkan berdasarkan coaching tadi Bu Dwi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi yaitu proses alur Tirta Bu Maya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi nantinya Bu Maya. Oh ya, berarti maksudnya Bu Dwi ingin lebih bisa ketiga kompetensi coach itu tadi, mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot, seperti itu Bu Dwi ya? Iya, betul. Baiklah Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi
Demikian tadi kegiatan closing kita hari ini Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Dan bagaimana kabar Bu Maya hari ini? Alhamdulillah baik-baik juga Bu. Nah, Bu Maya, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, terlebih dahulu saya memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, cook dan koci akan saya amati dan nilai sesuai dengan ketentuan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada koci dan juga bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yaitu, pada kesempatan ini, apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi Bu, untuk coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, untuk kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin lebih spesifik pada mengembangkan kompetensi saya yang mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif nantinya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang mana yang Ibu inginkan itu dalam proses coaching hari ini? Saya itu menginginkan coach itu bisa menggali ide-ide sehingga nantinya coach itu bisa menemukan atau memunculkan solusi dari permasalahannya dan mengatasi masalah-masalahnya tersebut. Demikian dulu ya Bu. Praktek pra-observasi kali ini disilakan Ibu melakukan coaching kepada coach. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ini alhamdulillah baik. Bu Maya sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Malin. Ngomong-ngomong ada apa nih Bu Malin? Kok katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Maya nih. Iya ya. Oh ya Bu, di sini kita hanya punya waktu 15 sampai 20 menit. Lalu apa yang ingin disampaikan oleh Bu Amalin hari ini? Begini Bu, ini tuh terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dan penyampaian materi pembelajaran masih bersifat konvensional. Padahal sekarang ini sudah zamannya era digital, perkembangan zaman sudah sangat pesat sekali. Tetapi rekan sejawat saya itu dalam melakukan pembelajaran belum ada perubahan. Beliau mengajarnya hanya secara konvensional saja, sehingga pembelajaran kurang bervariatif dalam membuat materi ataupun medianya gitu. Oh begitu. Dari permasalahan yang sudah Bu Amalin ceritakan barusan, saya menangkap bahwa Bu Amalin melihat dari rekan-rekan guru ternyata pembelajarannya masih kurang bervariatif, begitu ya Bu Amalin? Iya Bu, jadi pembelajarannya itu kurang bervariatif, begitu juga medianya masih menggunakan model yang lama begitu Bu. Iya ya. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Amalin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah. Saya maksudnya perubahan pembelajaran dalam penyampaian materi pembelajaran gitu. Oh iya ya. Jadi Ibu Malin itu inginnya adanya perubahan begitu ya Bu, baik dari perubahan pembelajaran, cara pembelajarannya maupun medianya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan itu? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materinya dan penggunaan model pembelajaran lebih variatif. Ini
misalnya menggunakan media pembelajaran dari lingkungan sekitar, dari media sosial, dari YouTube atau sumber belajar yang lainnya, atau bisa juga menggunakan quizzes yang saat ini lagi tren digunakan guru dalam memberikan penilaian atau bahkan membuat pembelajaran dengan PowerPoint. Itu menurut saya sudah lebih baik Bu daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadikan pembelajarannya lebih variatif begitu. Ya, ya. Jadi menurut Bu Amalin itu pembelajaran yang menarik yaitu pembelajaran yang kontekstual atau yang sesuai dengan era sekarang, media sosial pakai YouTube, quizzes dan lain-lain. Nah begini Bu Amalin, katanya Bu Amalin pembelajaran menarik adalah seperti tadi. Kalau pembelajaran yang variatif menarik itu levelnya pada level 10 nih Bu Amalin, kira-kira di lingkup sekolahan Bu Amalin itu tadi levelnya sampai mana sekarang ini Bu Amalin? Sepertinya ada di level 5 ya Bu, karena di sekolah saya itu ada guru senior Ya. Sehingga kalau di level yang lebih tinggi atau agak lebih tinggi itu agak sulit. Mungkin saya kira kondisi sekolah saya masih di level 5 begitu Bu. Oh ya Bu, kira-kira sekolah Ibu itu ingin meningkatkan di level berapa begitu sehingga bisa terjadi perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif itu tadi? Sebenarnya cut Gitu sama nggak apa-apa kok bisa. Oh ya, kira-kira di sekolah Ibu itu ingin meningkatkan di level berapa sehingga bisa terjadi perubahan dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariatif itu Bu Mani? mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu. Kira-kira kalau ingin lebih tinggi lagi agak sulit mengingat beberapa guru di sekolah saya adalah guru senior. Jadi di level 5 ke level 7 itu mungkin bisa dilakukan di sekolah saya. Oh begitu ya Bu. Oh ya, ketika mau meningkatkan ke level 7, kira-kira usaha atau upaya apa yang dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Sebenarnya itu Bu, saya masih memikirkan sampai saat ini ya Bu, Ya. apa rencana yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya Bu, atau pendampingan individu begitu antara saya dengan rekan sejawat saya secara face to face, tetapi secara bergantian begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira di sekolah Ibu itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu amalin lakukan dan teman-teman Ibu merasa nyaman dalam pendampingan atau mentoring baik secara face to face atau gimana itu tadi Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif begitu Bu Maya. Iya, dari mentoring, face to face, terus apa itu tadi ya? Kayak konsultasi tadi Bu Malin ya, dari ketiga rencananya Bu Amalin tadi, kira-kira yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana Bu Malin? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi menurut saya saat ini yang lebih nyaman adalah mentoring. Mungkin itu yang akan saya lakukan lebih dulu. Iya, bahas tentang mentoring ini, kira-kira dalam kegiatan mentoring itu sendiri Bu Amalin butuh bantuan rekan lain atau support dari pihak lain atau bagaimana Bu Amalin? Butuh sih ya, sepertinya butuh Bu. Ya, maksudnya dari Bu Amalin melakukan mentoring secara berkolaborasi dengan rekan sejawat begitu Bu Amalin? Iya, nanti saya akan
minta bantuan rekan guru di sekolah saya yang mampu dalam bidang IT Oh iya. atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif begitu Bu Maya. Lalu kapan Bu Amalin gambarannya kegiatan itu akan Bu Amalin lakukan? Insya Allah secepatnya ya, kalau bisa minggu inilah ya, atau minggu depan saya akan koordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang mempunyai kemampuan IT dan mencoba melakukan persiapan terlebih dahulu. Oh ya, bagus sekali rencananya Bu Amalin ya. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Bu Amalin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan yaitu bahan bagaimana yang harus saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara adanya kegiatan mentoring yang dibantu rekan sejawat saya yang mana rekan sejawat yang lebih mampu dalam bidang IT dan pemanfaatan penggunaan media pembelajaran. Ya Bu, mungkin gini Bu Amalin ya, lain kali kalau ada yang ingin dibicarakan lagi atau bisa langsung menghubungi saya. Semoga ketika kita ngobrol-ngobrol hari ini Bu Amalin sudah tercerahkan akan permasalahan yang sedang dihadapi, dan di lain kesempatan juga Bu Amalin juga boleh menghubungi saya lagi untuk membicarakan hasil dari rencana yang sudah diaksikan oleh Bu Amalin. Baiklah Bu, saya kira percakapan kita sampai di sini ya Bu Amalin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Dwi. Oh iya tadi Bu Maya, Bu Maya tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching ya. Nah sebelum penutupan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu Maya lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian dari kegiatan coaching itu? Ya Bu, di praktik coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dari tahapan tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, lalu komitmen tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali ide, bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coach, sehingga coach tersebut bisa menemukan solusinya. Seperti itu. Oke Bu Maya, menurut saya sebagai observer kegiatan Ibu sebagai coach dan Bu Malin sebagai coach sudah berjalan dengan baik dan akhirnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Malin itu bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Malin. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu Maya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Maya kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Begini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya lebih memahami lagi proses atau alur Tirta, sehingga saya itu bisa lebih mendalami 3 kompetensi coaching itu sendiri, yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif nanti saya itu bisa mengambil kata kunci yang nantinya saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, seperti itu. Baiklah Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian tadi kegiatan coaching kita hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.